Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini, kita akan membongkar salah satu topik paling krusial dalam dunia pendidikan, yaitu manajemen guru dan tenaga kependidikan. Banyak yang berpikir, kualitas sekolah itu cuma soal guru hebat di kelas. Tapi, benarkah sesederhana itu? Yuk, kita bedah bersama. Dari A sampai Z, seringkali kita dengar, guru adalah jantungnya pendidikan. Tentu saja, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Mereka adalah pendidik profesional yang tugasnya kompleks, mendidik, mengajar, membimbing, sampai mengevaluasi. Guru itu bukan cuma penyampai materi, tapi juga fasilitator, motivator, dan pembentuk karakter. Tapi, coba bayangkan, sebuah jantung yang hebat berdetak di dalam tubuh yang sistemnya kacau. Apa yang terjadi pasti tidak optimal. Nah, disinilah peran tenaga kependidikan atau tendik. Siapa saja mereka? Menurut Undang-Undang Sisdiknas, mereka adalah kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, hingga staf administrasi. Mereka adalah sistem pendukung yang memastikan semuanya berjalan lancar, tertib, dan profesional. Ibaratnya, guru adalah pilot yang menerbangkan pesawat, sedangkan tendik adalah kru darat, teknisi, dan menara kontrol yang memastikan pesawat siap terbang dan mendarat dengan selamat. Keduanya tak terpisahkan. UNESCO bahkan menegaskan bahwa ketersediaan pendidik yang kompeten adalah kunci mencapai pendidikan berkualitas. Jadi, menilai sekolah hanya dari guru di kelas itu kurang adil. Guru sehebat apapun akan kewalahan jika administrasinya berantakan atau perpustakaannya tidak terurus. Lalu, bagaimana sekolah memastikan punya guru dan tendik yang pas, baik jumlah maupun kualitasnya? Disinilah pentingnya perencanaan. Tujuannya simpel, menjamin jumlah, kualitas, dan distribusi sumber daya manusia pendidikan sesuai kebutuhan. Untuk guru, perhitungannya sering memakai rasio guru-siswa dan beban kerja minimal 24 jam pelajaran per minggu. Selain itu, guru harus memenuhi 4 standar kompetensi: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Untuk tendik, perencanaannya didasarkan pada ukuran sekolah, jumlah rombongan belajar, dan layanan khusus seperti laboratorium atau perpustakaan. Metodenya beragam, mulai dari analisis beban kerja hingga proyeksi kebutuhan berdasarkan tren demografi. Data pokok pendidikan atau Dapodik menjadi acuan utama untuk memetakan stok dan kebutuhan nasional. Namun, tantangannya luar biasa. Kita tahu betul adanya ketimpangan distribusi guru antara kota dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Belum lagi persoalan guru honorer yang jumlahnya masif, namun kesejahteraannya sering terabaikan, serta kualifikasi tendik yang belum merata. Banyak rencana yang sayangnya berhenti di atas kertas, hanya mengejar angka rasio ideal. Padahal, rasio ideal tanpa kompetensi dan kehadiran penuh tidak akan menghasilkan mutu. Harusnya, metrik seperti tingkat kehadiran guru, beban non-mengajar, dan dampak pada hasil belajar siswa juga dipertimbangkan. Setelah direncanakan, tahap selanjutnya adalah rekrutmen dan penempatan. Skemanya ada 3. Pertama, melalui jalur ASN, baik CPNS maupun PPPK. Kedua, guru di sekolah swasta yang direkrut oleh yayasan. Dan ketiga, tenaga honorer yang seringkali direkrut untuk menutupi kekurangan darurat. Prinsip utamanya adalah the right person in the right place. Guru harus sesuai bidang studi dan sertifikasinya, sementara tendik harus sesuai kompetensi teknisnya. Kedengarannya ideal kan? Tapi praktiknya penuh masalah. Distribusi yang tidak merata, kualifikasi yang tidak cocok dengan mata pelajaran yang diajar, birokrasi yang lambat, hingga kesejahteraan non-ASN yang memprihatinkan. Solusi yang ditawarkan biasanya berupa pemetaan lewat Dapodik, program afirmasi untuk daerah 3T, dan seleksi berbasis kompetensi. Namun, kita juga perlu kritis. Apakah right place itu sekadar soal ijazah yang linear? Bukankah kemampuan adaptasi dan bukti kinerja di lapangan kadang jauh lebih penting daripada sekadar gelar yang tertulis di kertas? Nah, setelah direkrut dan ditempatkan, apakah tugas selesai? Tentu
Tidak, disinilah pengembangan profesionalisme berkelanjutan menjadi kunci. Kualitas guru adalah faktor paling berpengaruh pada hasil belajar siswa. Tanpa pengembangan, kompetensi akan mandek dan tertinggal zaman. Pengembangan ini bukan hanya untuk guru, kepala sekolah perlu dilatih kepemimpinan manajerial dan supervisi. Pustakawan perlu menguasai literasi digital. Staf administrasi pun harus bisa mengelola sistem informasi sekolah yang serba digital. Bentuknya macam-macam, mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga komunitas belajar seperti musyawarah guru mata pelajaran. Tapi lagi-lagi, hambatannya banyak. Akses pelatihan yang tidak merata, motivasi yang kadang hanya sebatas mengejar sertifikat, hingga anggaran yang terbatas. Banyak pelatihan yang akhirnya hanya bersifat seremonial. Uji efektivitasnya harus jelas. Apa perubahan yang terjadi di kelas setelah pelatihan? Apakah metode mengajarnya berubah? Apakah hasil belajar siswa meningkat? Itulah indikator yang sesungguhnya, bukan sekadar sertifikat kehadiran. Untuk mengukur semua itu, kita butuh sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memberi umpan balik yang membangun, dan menjadi dasar untuk promosi atau pemberian tunjangan. Untuk guru, kita kenal adanya penilaian kinerja guru atau PKG yang menilai 4 kompetensi utama. Untuk kepala sekolah dan tendik, ada penilaian tersendiri yang fokus pada efisiensi dan kualitas layanan. Sayangnya, proses ini sering terkendala subjektivitas, beban administrasi yang berat, dan tindak lanjut yang lemah. Penilaian yang baik harus menggunakan instrumen yang objektif, melibatkan berbagai sumber umpan balik, dan terintegrasi dengan teknologi. Yang terpenting, penilaian jangan sampai hanya menjadi ajang mengisi angka demi tunjangan. Harus ada kontrak perbaikan yang jelas dan dipantau, sehingga fungsi pengembangan dari penilaian itu benar-benar tercapai. Tentu, semua ini tidak akan berjalan optimal tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan. Kesejahteraan bukan cuma soal finansial, seperti gaji dan tunjangan. Aspek non-finansial, seperti lingkungan kerja yang sehat, pengakuan atas prestasi, dan jalur karier yang jelas juga sangat penting. Teori Hertzberg dalam manajemen menyebutkan bahwa pengakuan dan pengembangan adalah motivator kunci kepuasan kerja. Masalah utamanya jelas, kesenjangan pendapatan antara ASN dan non-ASN, keterlambatan pembayaran tunjangan, dan beban administrasi yang berlebihan. Menurut data OECD, kesejahteraan guru berkorelasi positif dengan motivasi mengajar dan hasil belajar siswa. Logis kan? Jika guru dan tendik sejahtera, mereka bisa fokus memberikan layanan terbaik. Tapi, kita juga jangan naif. Asumsi bahwa tunjangan naik, mutu otomatis naik, itu perlu diuji. Tambahan finansial tanpa akuntabilitas kinerja dan dukungan pedagogis yang kuat tidak akan banyak mengubah praktik di lapangan. Terakhir, kita hidup di era digital. Tantangannya nyata. Kesenjangan literasi digital, pergeseran ke pembelajaran online, hingga kekhawatiran peran guru akan digantikan oleh teknologi. Strateginya harus komprehensif, mulai dari penguatan kompetensi TIK bagi guru dan tendik, integrasi teknologi yang fokus pada tujuan pembelajaran, hingga pemerataan akses internet dan perangkat. Ingat, transformasi digital sering terjebak pada alat dulu, pedagogi belakangan. Patokannya harus jelas. Setiap aplikasi atau teknologi yang diadopsi harus bisa menjawab tujuan pembelajaran dan idealnya mengurangi beban administratif, bukan malah menambahnya. Pendekatan humanis harus tetap dijaga, menyeimbangkan antara tuntutan digital dengan kesehatan mental dan beban kerja yang realistis. Jika berhasil, dampaknya akan luar biasa. Pembelajaran lebih berkualitas, administrasi efisien, dan kolaborasi tanpa batas. Jadi, mengelola guru dan tenaga kependidikan adalah sebuah seni yang kompleks. Ini bukan sekadar urusan rekrutmen atau gaji, tapi sebuah ekosistem yang saling terkait, mulai dari perencanaan, pengembangan, penilaian, hingga kesejahteraan, yang semuanya harus beradaptasi dengan tantangan zaman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini memberikan perspektif baru bagi kita semua tentang betapa pentingnya manajemen sumber daya manusia
di dunia pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa.